Untuk nyen kopi untung apa? Hah? Tas ngopi. Nyimpan gelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ras Channel. Seperti biasa, Ras Channel akan selalu memberikan informasi yang terbaik yang berada di kawasan Jawa Barat. Nah, kali ini kita lagi berjalan menuju rumahnya Mbah Wardi. Menurut informasi, Mbah Wardi adalah salah satu pawang ular yang berada di kawasan Kecamatan Sukaresmi, tepatnya di Kampung Cukusi ya, Desa Cikanyere, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Nah, kita sebelum ke kampungnya atau ke rumahnya, kita melewati perumahan Permata ya. Seperti apa nanti di sana kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mbah Wardi sebagai pawang ular. Kita harus masuk gang seperti ini. Nah, kita belok kiri, belok kanan, gangnya sangat sempit sehingga kita kalau berpapasan di sini kita harus berhenti dulu. Namun alhamdulillah untuk siang ini tidak ada motor yang berarah ke kita. Nah, alhamdulillah Mbah Wardinya sudah ada nih, sudah kelihatan. Ini titik rumahnya atau tepatnya di Kampung Icu Kutsil ya. Sudah seperti apa kita nanti akan ngobrol-ngobrol. Alhamdulillah kita sudah nyampe di rumah Kang Wardi, pawang ular. Pawang ular di Kampung Icu Kutsil ya. Nah, ini koleksi apa nih Pak Wardi? Golok sama ya bermacam-macam, golok, tumbak. Ini peralatan buat ke hutan. Kebetulan di sini ada tamu juga, ada Kang Eman. Nama Kang. Alhamdulillah. Ya, dari Pemuda Pancasila juga. Base camp di sini. Ya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang ular ya. Dan kita ini baru datang. Ya. Jadi dari sejak kapan tuh menjadi pawang ular, Pak? Jadi kalau pawang ular itu dari tahun 85 sampai sekarang lah, tapi ada arti ada enggak gitu. Jadi mencari ular, dicari ularnya atau gimana? Kadang-kadang dicari kalau ketika ada diperlukan ular kobra. Tapi kalau di daerah kota wisata Citraland, Citragrand seperti di Bimala disuruh sama manajernya untuk biar tidak mengancam warga. Jadi supaya dihindari gitu supaya terus banyak konsumen kan di situ. Kita jual jasa untuk menakutkan ular. Gitu. Nah, kalau ada proyek-proyek misalkan ada penuh ular, itu yang diambilin, dipindahin terus atau dibawa ke sini. Kalau yang kecil kadang-kadang dikasih sama ular kobra, kalau yang gede kadang-kadang dijual juga. Jual juga ya. Tapi tidak setiap menangkap dijual ya. Ya memang itu laku Pak, ular. Ya suka ada yang di kebun binatang ya gitunya. Jadi bukan dikonsumsi kan. Itu khususnya kan Jawa Barat ya. Pernah kemana aja dipanggil tuh jauhnya? Kalau jauh untuk dihindari, satu di Pimala, kedua di Citraland, di Citragrand, terus sempat ke Cimanggis juga. Proyek-proyek gitu ya. Iya, terus ke Cikupa, ke Plafon 2, Plafon 1, Plafon 3 gitu. Nah, terus ke Bintaro. Jadi dihindari aja gitu supaya jangan ngebahayakan. Jangan membahayakan kalau misalkan ada ular mengancam. Jangan mengganggu pengunjung mungkin. Jangan mengganggu pengunjung. Yang pengunjung biar nyaman kan. Iya, tiap konsumen kan kadang-kadang suka ada yang komplain. Itu ada trik lainnya nangkap ular berbisa tapi matuk nggak itu bisa. Sebetulnya kalau ketika ada nggak adanya itu mengandalkan penciuman gitu. Insting. Nah, kalau penciuman itu kan setiap ular kan beda-beda. Seperti ular hijau bau sirih, kalau ular ulam bau itu amis, ular kobra bau sepah, ular sanca bau temaga, itu macam-macam. Ada nggak selama menjadi pawang ular ada ular misalkan jadi-jadian halus? Nggak ada sebetulnya ya. Itu mitos-mitos saja kan ya. Iya. Terus ada ilmu apa sih sehingga dipatuk ular nggak apa-apa gitu? Nah, karena udah keseringan
Udah kebiasaan ya? Ya, udah kebiasaan seperti ular kobra. Atau ada mantra-mantra nih, jampe-jampe? Ya, kalau ada ya? mantra mah selalu ada. Ya, kita berdoa untuk melindungi biar kita selamat. lah, ada gitu. Cuman karena udah keseringan, udah sering dipatuk, udah biasa. Udah biasa. Ya. Pernah nggak ngalamin luka atau bengkak? Kalau luka itu bukan pernah lagi, hampir tiap ngambil ya. Iya. Tiap ngambil luka, cuman lukanya nggak begitu parah gitu. Setiap ular yang diambil, apalagi yang berbahaya, ada juga yang matuk, ada juga yang enggak. Matuk itu kan sebenarnya mengeluarkan ular kan? Bisa kan? Bisa ya. Pernah menyerang nggak bisanya sampai ke tubuh katanya kan? Itu sebetulnya gimana organ tubuh kita kalau lagi nggak fit bisa juga sakit. Kalau misalnya biasa-biasa ya ular itu kan bermacam-macam. Ada ular yang berbahaya, ada ya, ular bisanya itu ya. matuk yang biasa, ada juga yang seperti mematikan. Gitu. Itu ular apa sih yang sangat berbahaya? Yang sangat membahayakan, satu ular gibug ya. Kedua. Tapi ular, biasanya katanya ular yang membahayakan ular kobra ya. Ya, ular kobra juga ya, ketika misalnya kita nggak fit lagian tekanan matuknya kena urat itu bisa juga mematikan kalau sama orang lain gitu. Karena kalau udah biasa sih kita kan sedikit kan ada obatnya. Iya. Tapi ini kan orang mengira nangkap ular itu pakai ilmu kebal apa pakai apa kan gitu. Ada sebetulnya kalau kita kan karena keseringan ya dibilang manra itu kan kita sama juga dilindungi sama Allah lah. Ya sama juga Allah. Gitu kita juga nggak ada ajian khusus ya buat ya nggak ada. Selian dari rumah lah gitu ada, cuman ya kita lindungi kita bisa gitu. Ya, buat perlindungan pribadi kan ya ular itu pribadi ada. Kita nggak kalau itu sebetulnya masing-masing kita kepercayaan kita. Ya. Kalau walaupun gimana pun juga kalau nggak kepercayaan itu terus terang aja. Ya sugesti gitu. Itu yang paling besar. Pasrah sama Allah aja. Ngalamin nangkap ular paling besar berapa kilo tuh? Kalau paling besar sering yang nangkap itu ular sanca. Berapa sampai kilo? 50 kilo. 50 kilo sebesar apa sih gulungannya tuh? Ya sekitaran sebesar ginian lah. Lebih ya segede gitu. Itu panjang berapa tuh? Panjang sekitaran 6 meter 7 meter lah gitu. Itu dapat di mana tuh waktu kejadian itu? Dapat dari benying itu. Sengaja dari lubangnya? Sengaja, itu pas lagi keluar. Nah, lagian dia dapatnya juga habis makan musang. Ada kejadian pergulatan dengan ular? Ya sering itu, sering. Melawan juga ya? Iya, melawan. Ular kan karena postur tubuhnya besar ya. Nah, kalau postur tubuh kecil ya mungkin bisa saja terlilit ya. Soalnya gini, kalau kita misalnya nggak ditangkap bisa juga membahayakan sama orang. Kalau ditangkap ya kalau terkecuali di hutan Balantara kan itu kan kalau di hutan Balantara biarin aja. Kalau dekat-dekat kebun mah itu pasti itu kena warga. Ya yang jelas ini Bang Wardi di sini menangkap ular itu bukan untuk dikomersialkan, bukan untuk membantu lingkungan lah. Lingkungan. Kalau mengamankan lingkungan, mengamankan warga. Ya apalagi kalau di villa kan banyak konsumen, banyak anak-anak. Ya banyak penghuni ya. Dihindari aja gitu. Apalagi yang kecil itu lebih bahaya. Yang kecil karena tidak terlihat kelihatan gitu. Kalau yang gede masih kelihatan bisa kita Kalau yang kecil tahu-tahu matuk. Nah, itu gitu. Ya oke itu sementara Kak Bah Wardi ya. Kita jauh-jauh dengan aja kita datang ke sini hanya sebatas pengen tahu kenapa sih menangkap ular. Ya ternyata Kang Haji setelah dijelasin itu hanya sebatas untuk mengamankan lingkungan. Itu pun dipanggil sama perusahaan-perusahaan ya biar ular itu tidak mengganggu masyarakat sekitar. Oke, sampai di sini dulu ya. Terima kasih Om ya udah diperkunjung ke sini. Saya udah dikenalin sama Om sama Pak Haji. Ya terima kasih banyak lah itu. Ada pengontrolan dari pihak yang media sosial atau gimana gitu.
Ya mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan barangkali para pengusaha atau siapapun warga sekitar dan Jawa Barat khususnya ya, yang keberadaan lingkungannya diganggu sama ular, yang kebanyakan orang itu takut sama ular. Nah, bisa hubungi Mbah Wardi atau bisa hubungi Rascena ya. Karena di sini kita insya Allah akan diupload ya, boleh kan? Siap. Di share, dibagikan untuk masyarakat umum, karena masyarakat juga memerlukan bantuan untuk mengusir ular. Iya, siap. Itu yang paling sering gitu ya. Gitu. Akhir kali wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen dengan Ras Channel. Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Pengen share.